Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Midoti Bersigep, PP21, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Eka Sakti. Baiklah, video kali ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Minyak dan Lemak dengan dosen pengampu Ibu Edwina Adila Fitria STP MSI. Baiklah, langsung saja masuk ke penjelasan materinya. Yang pertama, fraksinasi. Pengertian. Fraksinasi adalah proses pemisahan suatu campuran menjadi komponen-komponen atau fraksi-fraksi berdasarkan perbedaan sifat fisiknya, seperti titik didih, kelarutan, atau ukuran partikel. Proses ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk kimia, biologi, farmasi, dan industri. Yang kedua, tujuan. Adapun tujuan fraksinasi yaitu yang pertama, memisahkan komponen campuran. Yang kedua, pemurnian. Yang ketiga, memahami sifat-sifat fisik dan kimia komponen dalam campuran atau karakterisasi. Selanjutnya, jenis-jenis fraksinasi. Yang pertama, distilasi fraksinasi, contohnya pemisahan komponen minyak mentah dalam kilang minyak. Yang kedua, kristalisasi fraksinasi, contohnya pemisahan gula dari larutan tebu. Ketiga, ekstraksi fraksinasi, contohnya pemisahan komponen bioaktif dari tumbuhan menggunakan pelarut organik. Adapun fraksinasi berdasarkan fase padat. Yang pertama, kromatografi kolom, contohnya pemisahan protein atau pigmen. Yang kedua, filtrasi molekuler, dialisis atau ultrafiltrasi, contohnya pemisahan protein besar dari senyawa kecil seperti garam. Selanjutnya, fraksinasi berdasarkan perbedaan massa atau densitas. Yang pertama, sentrifugasi, contohnya pemisahan komponen darah atau plasma, sel darah merah, dan sel darah putih. Selanjutnya, dekantasi fraksinasi, contohnya pemurnian yodium atau sulfur. Materi yang kedua yaitu hidrogenasi. Pengertian, hidrogenasi adalah proses kimia di mana hidrogen molekul atau H2 ditambahkan ke senyawa kimia lain. Proses ini biasanya memerlukan keberadaan katalis untuk mempercepat reaksi. Hidrogenasi sering digunakan dalam industri kimia, terutama dalam sintesis senyawa organik dan pengolahan makanan. Yang kedua, prinsip dasar hidrogenasi. Yang pertama, reaksi kimia. Hidrogenasi melibatkan penambahan atom hidrogen ke ikatan rangkap ikatan 3 dalam senyawa kimia, seperti alkena atau alkuna. Yang kedua, katalis, meliputi logam transisi seperti nikel atau Ni, palladium atau Pd, atau platinum. Yang ketiga, kondisi reaksi, tekanan dan suhu. Selanjutnya, jenis-jenis hidrogenasi. Yang pertama, hidrogenasi katalik, contohnya produksi margarin dari minyak nabati melalui saturasi lemak tidak jenuh. Yang kedua, hidrogenasi parsial, dilakukan untuk mengubah sebagian ikatan rangkap menjadi saturasi ikatan tunggal, sering digunakan dalam pengolahan minyak nabati. Yang ketiga, hidrogenasi biologis, dilakukan oleh mikroorganisme menggunakan enzim tertentu, seperti hidrogenasi. Aplikasinya pada industri makanan, mengubah minyak nabati cair menjadi lemak padat atau seperti margarin. Adapun manfaat dalam industri dan pengaplikasiannya. Yang pertama, industri pangan. Pengerasan minyak nabati tujuannya untuk mengubah minyak cair menjadi lemak padat atau semi padat seperti margarin dan shortening. Yang kedua, industri kimia. Produk alkohol digunakan dalam pembuatan alkohol seperti metanol atau etanol dari aldehida dan keton. Yang ketiga, farmasi. Membantu dalam sintesis senyawa farmasi seperti pembuatan vitamin, obat-obatan, dan senyawa aktif lain. Yang selanjutnya, industri plastik dan polimer. Membantu memodifikasi sifat polimer. Selanjutnya, pengurangan senyawa berbahaya. Digunakan untuk mengurangi senyawa organik berbahaya menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak beracun, seperti mengubah nitrobenzena menjadi anilin. Materi selanjutnya yaitu interest verifikasi. Pengertian, interest verifikasi adalah proses kimiawi yang digunakan untuk memodifikasi sifat fisik dan kimia lemak
dan minyak melalui redistribusi asam lemak di dalam trigliserida. Proses ini bertujuan untuk mengubah sifat lemak tanpa mengubah total komposisi asam lemak, sehingga menghasilkan lemak dengan karakterisasi yang diinginkan. Adapun tujuan dari interest verifikasi yaitu meningkatkan stabilitas dan sifat leleh lemak, membantu menghasilkan lemak yang lebih stabil pada suhu tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis interest verifikasi. Yang pertama, interest verifikasi kimiawi. Yang kedua, interest verifikasi enzimatik. Selanjutnya, aplikasi interest verifikasi. Yang pertama, margarin dan mentega. Yang kedua, shortening. Yang ketiga, coklat. Adapun keuntungan interest verifikasi, yaitu mengurangi pembentukan asam lemak trans. Yang kedua, memberikan fleksibilitas dalam formulasi lemak dan minyak. Yang ketiga, menghasilkan lemak yang lebih sehat tanpa mengubah rasa dan kualitas. Yang keempat, meningkatkan tekstur dan daya tahan produk makanan. Sekian penjelasan dari materi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.